Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 27 Maret ini merupakan bagian pendalaman dari judul Berdiri dalam Seluruh Kehendak Allah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Kolose 1 ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa. Amin. Berikut ini kutipan tulisan Ellen G. White disadur dari The Desire of Ages, halaman 324. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, Dia menjadikan kita seperti benteng yang kokoh di bumi ini. Benteng ini berada di bawah kendalinya dan bukan orang lain. Orang-orang di bumi ini sedang berperang melawan Allah. Ketika kita sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Yesus, setan tidak dapat menghancurkan kita. Jadi, kita harus membiarkan Yesus sepenuhnya mengendalikan kita. Dua kekuatan mengendalikan bumi ini. Kita harus memilih untuk melayani salah satunya. Kita mungkin tidak memilih untuk melayani setan, tetapi kita tetap bisa berada di bawah kendalinya. Itu akan terjadi jika kita tidak memilih untuk melayani Yesus. Jika kita tidak bekerja sama dengan Allah dan malaikat-malaikatnya, setan akan menguasai hati kita. Kemudian, setan akan menjadikan hati kita sebagai rumahnya. Yesus harus hidup di dalam hati kita. Kehidupan Yesus di dalam hati kita adalah satu-satunya perlindungan yang kita miliki terhadap kejahatan. Yesus hidup di dalam hati kita ketika kita memiliki iman kepada kehidupannya yang kudus dan taat. Jadi, kita harus terhubung dengan Allah. Hubungan yang hidup ini adalah satu-satunya harapan yang kita miliki untuk melawan diri sendiri dan dosa. Kita mungkin meninggalkan banyak kebiasaan buruk untuk sementara waktu. Kita mungkin meninggalkan setan untuk sementara waktu. Tetapi, tanpa hubungan yang hidup dengan Allah, setan akan menguasai kita. Kita terhubung dengan Tuhan ketika kita sepenuhnya menyerahkan hati kita kepada Tuhan setiap saat. Jadi, kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Kita harus terus berkomunikasi dengan Yesus sepanjang waktu. Jika tidak, maka setan akan mengendalikan hidup kita. Dan pada akhirnya, kita melakukan apa yang setan inginkan. Berikut adalah penerapan hidup dari penuntun guru. Ada komentar dari Ben Witherington III, penulis The Paul Quest, di halaman 114. Surat-surat Paulus memiliki daya tarik tersendiri karena mencerminkan keinginannya yang besar akan komunitas untuk bersatu dengan orang-orang yang bertobat dan memiliki persekutuan yang baik dengan mereka. Paulus bukanlah seorang penyendiri. Ia jauh lebih seperti orang tua yang merindukan anak-anaknya yang jauh. Dalam surat-suratnya, Paulus berulang kali menekankan pentingnya kelompok. Jaringan sosialnya sangat penting bagi Paulus secara pribadi, juga dalam melaksanakan tugas bersama untuk menyebarkan kabar baik. Kutipan ini mengungkapkan komitmen penuh Paulus terhadap pemberitaan Injil. Haruskah kita yang hidup di akhir zaman sejarah dunia ini kurang terlibat dalam menyebarkan Injil daripada Paulus dan tim misionarisnya di abad pertama?
Mereka bersedia melakukan yang terbaik dan bekerja sama untuk kemajuan kerajaan Allah. Demikian pula, kita dipanggil untuk bekerja dalam kesatuan. Setiap orang memiliki peran dalam rencana keselamatan kosmik Allah yang menyeluruh. Kita dipanggil untuk membantu orang lain bertumbuh dalam kedewasaan rohani sebagai persiapan untuk zaman yang akan datang. Bahkan, semakin kita merindukan zaman yang akan datang, semakin banyak yang kita lakukan untuk Kristus di zaman sekarang ini. Namun, kasih kita kepada Yesus akan menjaga kita tetap aman dari bahaya berkompromi dengan nilai-nilai dunia ini sedemikian rupa, sehingga meskipun kita berada di dunia ini, kita tidak akan pernah merasa bahwa kita termasuk ke dalamnya. Ditulis dalam Yohanes 15 ayat 19. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan reaksi, ruang interaksi. Sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.